Ya, Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Gus, tadi diceritakan tentang bagaimana upaya santri-santri berdikari secara ekonomi. Iya. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut, Gus. Apakah santri yang Gus latih itu semuanya tertarik atau ada yang antipati begitu ketika dilatih seperti itu, Gus? Iya, terima kasih. Untuk pelatihan ini memang membutuhkan skill dan juga talenta tertentu yang alami sifatnya. Karena kita bicara tentang masalah seni, jadi ada juga teman itu yang tidak begitu tertarik. Tapi alhamdulillah memang kan awal itu caranya kita banyak dulu, sekitar anak 50 kita masukkan, nanti yang paling berbakat Berhasil. kita teruskan tadi lebih intensif. Ada semacam proses filterisasi, Filterisasi, seleksi ya. seleksi. Dari 50 rata-rata berapa, Gus, yang kemudian jadi? Paling yang jadi itu sekitar 10 itu sudah baik. Bagus. Yang maksimal betul itu 5 yaitu. Karena nanti kalau yang paling skillnya punya itu dia cuma ngarahkan teman-temannya yang ingin belajar. Biasanya gitu. Dia nulis, terus teman-teman yang baru berlatih itu dia ngarahkan, istilahnya seniornya gitu. Nah, Gus, santri-santri yang belajar ngukir, mahat dan sejenisnya itu cukup di keterampilan saja atau mereka dibekali juga, Gus? Oh, bahwa ini bahan bakunya habis sekian, diajar ngitung begitu, Gus, untuk kemudian ketika mereka nanti ingin mendirikan usaha seperti itu mereka siap. Gimana, Gus? Iya, itu memang kita berdayakan juga. Jadi kalau kayu limbah itu biasanya kita beli itu kan satu mobil tepak gitu istilahnya, banyak, dan itu murah, paling 300-400 kita Satu pilih. pickup itu ya? Satu pickup itu. Jadi itu kalau keuntungannya karena ini memang bicara skill, jadi sangat menguntungkan. Dan teman-teman yang pulang juga banyak, alhamdulillah. Di Bojonegoro itu kan ada tempat namanya Gofan, ada souvenir kecil-kecil itu pulang. Nanti kita kasih tahu alat ini habisnya sekitar 2 juta, untuk ini berapa, dia langsung berkarya. Dan juga untuk di tempat-tempat misalkan ada event-event, dia bisa membuat souvenir kecil-kecil, itu kan bisa ini yang kecil, gantungan kunci atau apa. Jadi mereka bisa meneruskan keterampilan yang didapat di pesantren, Alhamdulillah untuk mencari penghasilan ya. gitu. Terus terutama yang paling mendukung itu diantaranya untuk membuat sound system, itu kan itu buat box itu bisa. Oh, iya. Alatnya sama juga. Sama juga. Ya, cuma nanti box itu lebih laku biasanya. Oke. Ya. Baik, saya ke Yai Mansur lagi. Yai, menarik Yai. Ya, apa yang diceritakan oleh Gus Misbah ini ternyata memang diterima oleh santri dengan sangat baik. Nah, tapi memang ternyata belum semua santri Yai. Buktinya dari 50 yang ikut paling yang jadi cuma 5 sampai 10 saja. Ini kira-kira upaya apa lagi nih yang Kiai ingin berikan kepada para santri? Kami tetap akan mengarahkan mereka itu siap. Seharusnya dari background santri itu Nggih. mereka itu orang-orang yang kreatif kok, santri itu. Aslinya super kreatif Yai. Dia itu nggak ada alat ini bisa memanfaatkan alat lain, itu santri. Kadang ngapunten gak layak barang. Kari nampan untuk makan kerepotan, bancik itu kena tinggal makan. Ini kan nek mboten tiang kreatif kayaknya gak iso. Masya Allah. Dan tinggal mengarahkan. Ya maklum lah, kita mendidik sekian orang tuh kok semuanya menjadi ini nggih mboten. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada yang memang seleksi alam nanti, oh ini kecenderungannya di bidang lain dan seterusnya. Dan memang yang ada masih dalam bentuk ukir ini, terus kita di SMK itu multimedia. Kan kebetulan, jadi sekarang kan musimnya media nih. Betul. Itu santri banyak yang belajar dan memanfaatkan di situ komputer dan seterusnya. Ada yang terus kemudian bisa menghasilkan juga Kiai yang dari multimedia. Ada akhirnya pulang itu dia karena di pondok bisa bikin kayak banner, bikin undangan, bikin itu di rumahnya bikin. Akhirnya meneruskan dari ilmu yang dia dapat didapat saat di mondok. itu.
Ada yang usaha demikian, ada yang macam-macam. Tapi sebagai pengasuh tentu kan dorongan dan motivasi selalu diberikan Kiai. Yes. Yang menjadi penasaran begini Kiai, apakah dalam pengajian-pengajian yang Kiai sampaikan itu Kiai juga sering memberikan motivasi bahwa mungkin sirah itu bahwa Nabi kita dulu juga seorang pengusaha, atau mungkin ada nas-nas yang Kiai sampaikan sengaja untuk membangkitkan semangat dalam berwirausaha. Gimana Kiai? Kita tetap disampaikan hal tersebut karena memang ini amanah agama mestinya. Kalau ad-dunya markabatul akhirah, untuk sampai ke akhirat pun kita perlu untuk wasilah ad-dunya. Tapi sebisa mungkin lah menjadikan mereka itu orang-orang yang manfaat, orang-orang yang bisa mandiri di rumahnya, berusaha mengamalkan ilmu yang didapatkan itu. Penekanan kami memang di situ. Baik. Jadi memang ini menarik sekali Kiai, ketika santri juga penuh dengan tuntunan-tuntunan agama, tetapi juga kita bekali dengan berbagai macam keterampilan. Karena adik-adik kita seringkali overlapping, belum selesai urusan dunia sudah lompat ke akhirat. Jadi maunya zikir saja sudah kaya gitu. Saya ke Gus Misbah lagi. Gus, ini ada kreasi santri berupa kaos ya Gus ya? Iya, kaos. Ini kaos khas pesantren atau gimana Gus? Bisa diceritakan? Itu memang khas kaos pesantren, dan dulu kita pernah punya sablon. Oke. Nah, teman yang punya sablon itu buka sablon di rumah, terus kita pesan ke mereka. Oke. Iya. Dan sekarang kita ingin membuat sablon lagi, kayaknya sekarang kreasi kita untuk yang diekspos di dalam kasual itu banyak, maka kita berencana untuk memproduksi sablon yang besar. Ini dijual berapa Gus? Satu kaos dijual 90 ya. Ya. Saya kira sangat terjangkau ya. Sangat terjangkau ya. Dan alumni pasti senang lah pasti untuk saya juga senang Gus, nanti saya beli satu. Terima kasih. Iya. Gratis mungkin untuk Gus. Oh, insyaallah. Dalam bisnis beli adalah beli. Baik Gus. Nah, tentu kan Gus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua santri passionnya ada di bidang usaha. Dan sudah di depan kita berbagai kreasi santri ini sudah cukup, saya kira cukup layak lah untuk dipromosikan, untuk dijual keluar. Nah, langkah-langkah konkret dari Gus selaku penanggung jawab usaha di pesantren ini apa Gus, untuk mengenalkan produk-produk ini agar semakin diminati oleh masyarakat? Langkah-langkah kita yang awal itu mengoptimalkan media yang ada, karena memang jurusan kita yang di SMK itu multimedia, jadi kita sering mengekspos dan juga sering memasukkan ke marketplace Opopmat itu, terus kontak person lewat Facebook terutama. Facebook ada. Apa nama Facebooknya Gus? Itu Pondok Pesantren Tanggir. Pondok Pesantren Ponpes Tanggir. Di Facebooknya ada Gus ya? Itu ada ya. Kita main di semua itu. Katanya kan teman-teman harus main di multimedia, karena yang main media itu bakal menguasai media sosial dunia. Gus. Ada Instagram, ada WA, ada. Dan kita alhamdulillah sudah punya divisi untuk itu. Oh gitu, divisi departemen multimedia itu ada. Kalau dulu istilahnya humas, sekarang kita buat ada tim kreatif juga. Departemen tim kreatif sama itu multimedia. Baik. Nah, di divisi multimedia Gus, apakah kreativitas santri di dalam ikut meramaikan jagat maya? Di situ ada berbagai media sosial yang ada. Apa sudah ada pembinaan kepada para santri, pelatihan untuk memanfaatkan media sosial? Karena memang dunianya sudah demikian Gus. Demikian ya, berubah. Gimana Gus upaya-upaya pesantren menggandeng pihak-pihak di luar pesantren untuk mengajarkan santri memanfaatkan media sosial, media digital untuk bekal dia nanti setelah lulus? Iya, alhamdulillah kita juga sudah mengadakan pelatihan itu. Kita punya forum namanya Ngaji Milenial. Ngaji Milenial. Rutin Gus? Itu 1 tahun 2 kali, ada 1 kali. Ngaji Milenial itu isinya memang gimana kita tidak terbudaya oleh media, tapi justru kita bisa memanfaatkan media itu. Misalkan produk-produk kita. Kalau kita taruhlah ingin selfie pakai kaos yang Tanggir, pakai sarung Tanggir gitu di antaranya.
Itu sebelum itu juga kita sudah berpikir untuk mengcover daripada isu-isu yang ada kekinian, dan wacana kita supaya mereka dengar, paling enggak ada wacana lain dari Tanggir lewat media. Baik. Kalau yang apa untuk YouTube dan yang lain alhamdulillah sudah jalan. Ada Gus ya. Ada juga. YouTube channelnya. Ada Boleh YouTube tahu channel. Gus? YouTube channelnya juga Tanggir Record. Tanggir Record. Iya, Tanggir Record. Pokoknya semua itu pakai Tanggir, SMK ya Tanggir itu merek. Setelah ini saya langsung subscribe Gus. Terima kasih. Jangan lupa share. Ya. Jangan belajar ya. Sudah mulai milenial ini. Gus, berbicara tentang alumni ya. Apa Gus pernah mendapati sebuah data begitu, berapa sih atau berapa persen sih kira-kira alumni Tanggir yang sukses di dalam hal wirausaha dan juga sukses dalam hal ya mungkin di bidang keagamaan begitu Gus. Khusus yang wirausaha dulu Gus, ada berapa persen yang alhamdulillah sukses? yang wirausaha itu yang untuk wirausaha itu hampir 50% kayaknya. 50%. 5% ada. Karena gini, di Tanggir itu kita mengkondisikan banyak roan-roan itu. Roan itu santri yang selesai mengaji atau sekolah kita ajak, kalau ada pertanian kita ajak ke pertanian, kalau yang di warung-warung kita ajak di warung, itu kita berkaidah kan supaya mereka menjadi orang-orang yang sabar. Dan kalau sabar nanti kamu melakukan apapun itu akan memperoleh keberhasilan. Innallaha ma'as-sabirin. Dan sabar itu ketika ada pelatihan-pelatihan itu. Dan yang paling tinggi itu di daerah Jawa Barat. Jawa Barat itu pasar sandang Tegal Gubuk itu kan se-Asia Tenggara paling besar, dan itu mayoritas dari Tanggir. Baik ya. Menarik sekali Sobat Opop dan pemirsa di manapun Anda berada. 50% alumni Tanggir ternyata sukses di dalam berwirausaha. Setelah yang satu ini akan kita undang seorang alumni dari Pondok Pesantren Tanggir yang sudah sukses di dalam berwirausaha. Jangan kemana-mana, tetap di program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.